Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Ya lagi dan lagi, Pak Jokowi diisukan lagi. Kali ini datangnya dari Deddy Sitorus. Dia bilang katanya di bulan Desember ada utusan yang mendatanginya menyuruh agar Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto harus mundur. Ini kayaknya bakalan jadi fitnah lagi deh. Saya kok aneh ya, kok gak jenuh mereka memfitnah Pak Jokowi melulu? Gak capek kah? Kita lihat dulu videonya. Dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Nah, saya kira itu kami tidak akan melakukan tanya jawab. Nanti silakan masing-masing lawyer untuk di doorstop jika berkenan. Tapi kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenang-wenangan ini. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti kalau yang media fraksi DPR RI PDI Perjuangan hadir di acara ini, kami akan menjalankan fungsi kami di DPR RI untuk mengawal proses pengadilan ini dan mendukung tim hukum didampingi oleh teman-teman dari Poksi 3, teman-teman dari fraksi DPR RI PDI Perjuangan di Komisi 3, pimpinan Bapak Dede, kemudian ada Kapoksi Bapak Safarudin, ada anggota-anggota Poksi Bapak Wayat, kemudian ada Mas Falah Amru, ada Mbak Dewi, ada Mas Gilang, dan Mas Pulung. Ini adalah anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan yang akan ikut mengawal proses hukum ini dan ikut mendukung tim hukum pengacara yang telah ditunjuk DPP PDI Perjuangan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Merdeka! Ada satu yel-yel dari kita. Politik! Lawan! Wah, belum kompak. Sama-sama yang kuat 3 kali. Kriminalisasi politik! Lawan! Lawan! Lawan!
Ya, kami tentu fokus pada aspek hukum ya, karena memang berkas yang harus dipelajari itu cukup tebal. Meskipun setelah kami identifikasi, tim sudah melakukan identifikasi, itu sebagian besar itu mirip dengan berkas yang lama. Tadi bahkan dikatakan persentasenya cukup signifikan ya, itu mirip dengan berkas yang lama. Tapi kami tetap pelajari. Kami pelajari lembar demi lembarnya, kami pelajari kalimat demi kalimat seluruh berkas tersebut. Kenapa? Karena sejak awal memang ditemukan sejumlah hal yang kontradiktif dari dokumen-dokumen hukum tersebut. Nah, karena ini akan diuji di proses persidangan, maka kami bedah satu persatu. Karena itulah kami bergabung menjadi tim hukum ini yang akan fokus secara profesional pada aspek hukumnya. Begitu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Atau sudah cukup? Mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya Mas Febri bisa bergabung dengan tim hukum Mas Hasto, karena kita tahu kan Mas Febri juga dulu ex-jubir KPK dan mengetahui kasus ini dari informasi. Ya, saya jadi advokat itu sejak sebelum masuk KPK. Jadi sejak 2012 saya sudah di 2012-2013 saya sudah disumpah sebagai advokat, dan itulah profesi yang saya jalankan saat ini. Saya pamit dari KPK pada Oktober 2020 dan kemudian secara full menjadi advokat. Tadi Bang Todung sebenarnya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh anti korupsi kemudian menangani kasus korupsi, karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya. Kalau terkait kami masuk kemudian pada tim hukum untuk proses persidangan perkara pokok ini, tentu sebelumnya sudah ada diskusi ya, dan kami mempelajari terlebih dahulu. Jadi kami pelajari ada 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Seharusnya bagi semua pihak itu jadi pegangan paling kuat. Dan di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 3 orang terdakwa tersebut, sebenarnya sangat jelas tidak ada peran Pak Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap, dan seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru, dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya? Setelah kami pelajari itulah kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti. Mungkin itu ya. Berarti mungkin mau minta tanggapan kan Bang Febri soal juga membela Pak Ferdi Sambo. Pada video itu, Deddy Sitorus bilang kalau pada bulan Desember dia didatangi oleh seorang utusan yang bilang kalau Pak Jokowi jangan sampai dipecat dan Hasto harus mundur. Lalu ada 9 orang yang akan dikasuskan. Halo, kalau memang benar begitu ngapain kalian tetap mecat Pak Jokowi? Toh Hasto juga mau gak mau harus mundur dari Dipkan, apa sih yang diperjuangkan mati-matian oleh kalian itu? Jabatan yang kalian emban saat ini gak akan langgeng bro. Bentar lagi juga kalian harus melepas semua jabatan kalian. Terus salahnya di mana? Salahnya ya di kalian itu, kenapa kalian saat ini seakan-akan kalian sedang dizolimi? Ingat Pak Jokowi gak punya kesalahan dengan negara loh ya. Setidaknya sampai saat ini juga belum ada kasus yang menjeratnya. Tapi tetap saja kalian pecat. Dan Hasto yang sudah jelas-jelas ditahan oleh KPK kalian bela mati-matian. Aneh emang. Pertanyaan saya, apakah kalian sedang menuduh KPK sedang melakukan kejahatan? Kalau KPK sampai melakukan kejahatan gara-gara Hasto ditahan dengan bukti-bukti yang sudah ada, lalu harus kepada siapa lagi masyarakat akan percaya? Saya sebagai masyarakat sampai saat ini masih lebih percaya kepada KPK dibanding sama partai kalian itu. Pertanyaan kedua, jika memang Pak Jokowi memerintahkan agar tidak dipecat, seharusnya Pak Jokowi memperlihatkan ketidaksukaannya kepada PDIP setelah beliau dipecat dong. Dan kalian juga tetap memecat Pak Jokowi kan? Terus setelah Pak Jokowi kalian pecat, apakah ditahannya Hasto adalah kesalahan Pak Jokowi? Halo, yang menyuap itu Hasto. Dan ada tanda tangan Bu Mega juga loh di surat rekomendasinya. Ingat, kartu as kalian sudah banyak kalian buka sendiri.
Jadi jangan sampai salah langkah loh ya. Pertanyaan ketiga, apakah kalian tidak jenuh dan tidak capek ya? Selalu saja menjelek-jelekan Pak Jokowi dan selalu salah semuanya. Gak seperti dulu ketika Pak Jokowi masih jadi presiden dan masih membantu partai kalian. Kalau saya boleh bilang, kalian kayak kacang yang lupa akan kulitnya. Jangan sampai apa yang kalian lakukan saat ini membuat masyarakat semakin marah dan semakin jengkel dengan kelakuan kalian yang kelihatan kayak anak kecil. Malah mendingan anak kecil ding. Walaupun baru berkelahi mereka bisa langsung akrab kembali. Kalian yang sudah punya akal. Otak dan pemikiran malah yang dipakai cuma negatif-negatifnya terus. Lalu bagaimana respon Pak Jokowi? Kita lihat videonya. Apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih bisa disebutkan. Ya, udah. Lagi. Pada video respon Pak Jokowi itu, Pak Jokowi sudah mulai geram loh ya. Jangan sampai Pak Jokowi yang selama ini selalu ngalah. Dulu ketika masih bersama PDIP, Pak Jokowi difitnah terus-menerus juga selalu ngalah. Sekarang gantian PDIP yang memfitnah terus-menerus juga Pak Jokowi masih diam. Jangan sampai beliau habis kesabarannya. Beliau sudah bilang ada batasnya loh ya. Saya sendiri gak bisa ngebayangin kalau orang sesabar Pak Jokowi bisa sampai ngamuk kayak gimana nanti kejadiannya. Bisa-bisa bom waktu yang kalian gembor-gemborkan itu diledakkan di tangan kalian sendiri nanti. Gue sebagai masyarakat bawah ikut gedek dan jengkel. Lagi-lagi lihat video Pak Jokowi difitnah. Lagi-lagi difitnah. Ya mungkin Pak Jokowi ada salah, tapi apakah kalian menganggap kalian gak pernah punya salahkah? Ingat, saat ini kalian sedang menampilkan kesalahan-kesalahan kalian sendiri. Saya yakin masyarakat akan membela seseorang yang dizolimi terus-menerus dan jangan sampai masyarakat kemudian marah dan meninggalkan partai banteng yang kalian agung-agungkan itu. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya. Semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.